Nikmatilah apa yang ada, teman-teman. Seperti halnya sebagian orang yang malah bisa menari-nari bahagia di bawah guyuran air hujan, sementara banyak orang yang hanya memilih untuk berpangku tangan di balik jendela. Nah, assalamualaikum sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung. Dimanapun teman-teman semua berada, semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya berada di sini kembali untuk menceritakan atau berbagi tentang pengalaman saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Saya ingin memberi catatan kepada teman-teman. Jadi bahwasanya jika memang teman-teman itu mau ataupun ingin segera sembuh, bangkit dari penyakit yang membosankan ini, teman-teman harus mempunyai tiga aspek, yaitu modal untuk berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Apa hal tersebut? Yaitu yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran ini mutlak teman-teman harus punya. Jangan mudah mengeluh teman-teman ya. Yang kedua ini adalah semangat juang. Semangat juang untuk mengalahkan rasa sakit dari GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Kemudian yang ketiga adalah mental. Mental teman-teman sangat dibutuhkan di dalam menghadapi penyakit ini. Kenapa? Hari-hari teman-teman itu selalu ditekan oleh sensasi takut ataupun rasa sakit yang luar biasa. Dan tiga aspek itu sangat teman-teman butuhkan untuk menunjang kesembuhan teman-teman. Jadi teman-teman di sini saya ingatkan kembali, teman-teman jangan mudah mengeluh teman-teman. Saya itu orang yang paling kuat. Semua manusia itu bisa merasakan sakit, bisa merasakan bosan, bisa merasakan lelah. Akan tetapi orang yang dengan semangat juang, kesabaran, dan mental yang jadi itu bisa mengontrol rasa sakit ataupun memanage rasa sakitnya itu, rasa bosannya itu, rasa lelahnya itu, sehingga dia bisa menguasai dan bangkit dari sebuah keterpurukan. Nah, seperti itu yang ingin saya tekankan kepada teman-teman. Jadi tanamkan bahwasanya di hati teman-teman itu bukanlah orang yang lemah. Teman-teman itu adalah orang yang kuat dan mampu menaklukkan rasa sakit yang ada di badan teman-teman. Nikmatilah apa yang ada, teman-teman. Seperti halnya sebagian orang yang malah bisa menari-nari bahagia di bawah guyuran air hujan, sementara banyak orang yang hanya memilih untuk berpangku tangan di balik jendela. Nah, seperti itulah harapan saya teman-teman. Jadi tidak ada gunanya mengeluh teman-teman. Tidak akan menimbulkan hal-hal yang lebih positif ketika kita mengeluh. Saya tahu teman-teman, saya sangat tahu sekali betapa beratnya melewati penyakit ini dan betapa panjangnya penderitaan ataupun rasa sakit yang harus kita rasakan. Bukanlah 1 bulan 2 bulan, kita merasakannya ini bahkan sampai bertahun-tahun. Makanya saya perlu menanamkan hal ini supaya di hati teman-teman itu tidak mudah untuk merasa putus asa. Makanya teman-teman harus menguasai 3 aspek, yaitu kesabaran, semangat juang, dan juga mental. Itu harus teman-teman punya. Akan tetapi jika ada yang mengganjal di hati teman-teman atau teman-teman merasa berat untuk menghadapinya sendiri, silahkan untuk teman-teman menanyakan, mencantumkan pertanyaan di dalam kolom komentar video, dan bisa juga teman-teman langsung menanyakan di nomor WA yang sudah saya cantumkan di dalam kolom deskripsi channel ini. Dan baiklah teman-teman ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman kita dan masuk di via WA. Nah, saya ingin sedikit membahas, ataupun ini kebanyakan yang ditanyakan di sini oleh teman-teman kita itu adalah cara menghilangkan beberapa sensasi. Jadi ada sebagiannya cara untuk menghilangkan sensasi sesak, cara untuk menghilangkan perut mengganjal. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya dulu dalam cara saya mengurangi ataupun menyikapi sensasi-sensasi itu. Tapi nanti di akhir penjelasan saya ini akan ada poin yang sangat penting dalam usaha kita untuk menanggulangi
sensasi-sensasi yang ada tersebut. Silahkan disimak teman-teman, jangan di skip supaya teman-teman itu paham, bisa menyerap poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang pertama teman-teman, saya tidak akan menyebutkan namanya. Nah, mudah-mudahan yang menanyakan ini juga menonton. Jadi yang pertama adalah sering kembung. Bang, bagaimana caranya untuk menghilangkan sensasi sering kembung? Nah, jadi ini tergolong sensasi nyata ya teman-teman. Sering kembung itu saya golongkan sensasi nyata. Karena di dalam konsep penyembuhan GERD dan anxiety saya bedakan menjadi dua, yaitu sensasi nyata dan sensasi halusinasi. Apa itu sensasi halusinasi? Nanti ada poin yang membahas tentang hal itu. Jadi begini teman-teman, cara pribadi saya untuk menghilangkan ataupun meredakan kembung adalah dengan cara saya meminta tolong, dan ini sangat-sangat sangat mujarab sekali. Jadi di belakang tubuh kita itu ada otot dua yang membentang dari atas ke bawah, yaitu dari punggung ke pinggang. Nah itu ada otot dua teman-teman. Jadi bagian di atasnya pinggang, di bawahnya punggung, minta tolong orang untuk menekan itu. Itu sangat sangat membantu sekali teman-teman. Silahkan ketika teman-teman merasakan kembung, sensasi kembung, tidak nyaman di perut, langsung saja minta tolong kepada teman ataupun yang sudah punya pasangan, minta tolong kepada pasangannya untuk memijat bagian tersebut. Nah itu untuk poin perut kembung yang saya lakukan dulu. Nah ini untuk pertanyaan kedua, Bang, bagaimana caranya untuk menghilangkan nafas sesak? Nah di sini teman-teman ya, di sini ada poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman juga. Jadi nafas sesak dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini menurut saya ada dua definisi. Jadi nafas sesak yang memang benar-benar nyata dan nafas sesak yang timbul karena halusinasi. Nah, penyebabnya pun bisa berbeda teman-teman. Jadi begini, nafas sesak yang tergolong di dalam sensasi nyata itu adalah nafas sesak yang ditimbulkan oleh karena energi di dalam tubuh kita itu limit, dan kita melakukan aktivitas, ya kan? Kita melakukan aktivitas fisik. Kita ketahui bersama bahwasanya kita penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini adalah seringkali merasakan lelah. Nah, capek, ngos-ngosan. Itulah sensasi sesak yang nyata, yaitu mudah lelah, nafas ngos-ngosan. Nah, kemudian ada juga yang disebabkan oleh naiknya asam lambung. Jadi asam lambung itu naik, mengiritasi. Di THT ini kan terdapat dua saluran lah di bagian mana ya, intinya yang ke mulut sama ke hidung. Nah di situ itu ada juga yang bagian ke pernapasan. Nah saya suatu ketika itu pernah teman-teman ya, saya tuh merasakan sesak yang nyata, sesak seperti orang asma itu. Nah itu diindikasi oleh dokter itu bahwasanya uap asam lambung itu yang naik itu menyentuh ataupun masuk ke dalam saluran pernapasan. Makanya sesak itu adalah respon dari tubuh kita untuk menutup sedikit mempersempit ruang saluran pernapasan kita untuk menghindari ancaman dari asam lambung. Kenapa? Karena asam lambung itu bersifat korosif. Nah, itu untuk sensasi yang nyata, itu betul-betul sesak. Nah, sesak yang saya golongkan di dalam kategori halusinasi adalah, jadi seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya lebih ke gejala anxiety. Jadi orang dengan gejala anxiety yang lumayan, ketika dia mendengar berita yang tidak mengenakan di dalam hati dan perasaannya, contohnya dia mendengar berita kematian, dia mendengar berita kecelakaan, intinya ketika dia mendengar suatu berita yang itu mengusik ketenangannya dia, yang membuat dia tidak nyaman, itu langsung dia akan merasa sesak. Yang pertama itu sesak,
Jadi napasnya itu langsung ngap begitu. Nah, kemudian perutnya itu terkadang perutnya itu bisa mual, ada yang sampai muntah juga. Nah, seperti itu. Yang jelas gejala nyata itu ya timbul karena sesuatu tindakan yang nyata. Ketika asam lambung, bagaimana ya caranya kita meredam supaya asam lambung itu tetap terjaga di dalam lambung kita supaya tidak sering refleks, bagaimana sudah saya jelaskan pada video-video yang sebelumnya. Kemudian sesak karena ngos-ngosan, ya sudah, kita semua sudah tahu caranya pasti. Ya, kurangi intensitas kegiatan-kegiatan yang terlalu berat dan tambah lagi jumlah asupan gizi di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita mengalami limit energi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk halusinasi, nah ini ya timbul karena internal tubuh kita masing-masing, teman-teman. Ya, cara yang paling ampuh ya berusaha untuk mengontrol kepanikan teman-teman saat mendengar berita-berita ataupun sesuatu yang tidak mengenakan ataupun mengusik kenyamanan teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga, teman-teman. Poin ketiga yaitu adalah tenggorokan mengganjal. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan juga. Ini tapi saya tidak apa-apa saya jelaskan lagi. Sebenarnya untuk menghilangkan tenggorokan mengganjal itu yang pertama adalah kita harus menguatkan otot esofagus. Kenapa? Tenggorokan mengganjal itu karena otot esofagus kita itu lemah. Makanya tenggorokan kita seperti ada sesuatu yang mau keluar. Nah, seperti itu. Ya, caranya ya dengan cara menguatkan otot esofagus, teman-teman. Caranya seperti apa? Bisa dengan cara melakukan pernapasan perut ataupun latihan pernapasan diafragma. Nah, itu sangat saya anjurkan sekali, teman-teman. Kemudian mata buram. Nah, saya ada juga yang menanyakan ini, Bang, bagaimana caranya menghilangkan atau meredakan mata yang buram. Ya. Jadi yang saya lakukan dulu adalah, teman-teman, ketika teman-teman itu sedang duduk ataupun sedang ngapain lah, intinya mata teman-teman itu sedang terasa sangat tidak nyata sekali. Nah, biasanya saya dulu itu disertai rasa panas. Rasa panas apa ya, tidak nyaman di mata ini, seperti lelah sekali mata ini. Jadi yang saya lakukan adalah entah itu sedang duduk, entah itu sedang ngapa-ngapain bisa ya. Jadi saya langsung memejamkan mata. Saya pejamkan mata, saya rasakan. Jadi karena mata saya terasa panas, saya pejamkan mata. Kemudian saya dinginkan pakai tangan begini. Jadi suhu pada tangan kita itu lebih dingin daripada suhu di mata ini. Dan itu lakukan selama 1 menit seperti ini. Nanti itu lumayan mendingan untuk mengurangi sensasi buram ataupun panas. Karena saya dulu disertai panas, teman-teman. Disertai rasa panas di mata itu. Nah, itu untuk poin yang keberapa ini. Nah, sekarang kita menginjak pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Jadi ada yang bertanya tentang mulut asam dan ngilu. Nah, ini untuk mulut asamnya saya dapat poinnya, tapi untuk ngilunya ini itu saya kurang dapat poinnya. Cuman saya ingin menyoroti yang mulut asam ini. Jadi sudah saya jelaskan juga sebenarnya di dalam video-video berikut sebelumnya. Cara saya pribadi itu sangat simpel sekali, teman-teman. Ketika saya ingin sedikit meringankan ataupun menghilangkan gejala mulut asam itu adalah dengan cara saya tuh selalu membawa permen mint. Dalam hal ini bisa permen Semar, bisa permen-permen yang di apotek itu juga bisa. Pada intinya permen yang bersifat mint. Kenapa? Karena itu juga akan merangsang kita untuk memproduksi air liur semakin banyak, dan itu sangat berguna sekali untuk membasahi esofagus kita sehingga kadar asam yang ada di dalam esofagus ini ternetralisir. Nah, seperti itu, teman-teman. Silahkan dicoba. Di sini saya tuh sebenarnya di sini tuh repot sebenarnya, teman-teman. Susah canggung-canggung gimana gitu loh. Jadi begini, biasanya itu ya teman-teman itu melontarkan pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu adalah halusinasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu juga pernah merasakan. Sudah saya jelaskan, saya akan sangat mudah ketika menanggapi sensasi gejala yang bukan halusinasi atau gejala nyata. Akan tetapi ketika teman-teman melontarkan gejala yang halusinasi, ya mohon maaf saja, teman-teman. Saya itu kadang-kadang merasa canggung, saya takut teman-teman itu tersinggung. Ketika saya bilang nanti saya harus mengatakan
Bang, yang abang rasakan itu adalah bukanlah suatu gejala nyata. Abang itu sedang berhalusinasi. Nah, takutnya nanti saya itu teman-teman itu tidak bisa menerima. Padahal itulah yang terjadi pada kita menderita gut anxiety dan asam lambung ini. Makanya di sini saya terkadang itu bingung untuk menanggapi sensasi halusinasi itu, teman-teman. Dan itulah teman-teman, tadi sudah saya jelaskan cara-cara saya pribadi untuk menghilangkan gejala-gejala yang ada di dalam pertanyaan teman-teman tadi. Dan sekarang adalah garis besarnya. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah segala usaha yang saya lakukan tadi dan saya bagikan kepada teman-teman, itu semua sifatnya hanya untuk meredam, hanya menghilangkan untuk sementara. Jadi nanti entah besok, entah nanti sore, itu akan kembali kambuh, teman-teman. Kenapa? Karena pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwasanya kita itu sebenarnya tidak boleh terlalu fokus dengan gejala-gejala yang ada. Kita tidak boleh terlalu fokus untuk menyembuhkan satu persatu gejala yang timbul. Kenapa? Karena percuma teman-teman, ketika kita hilangkan satu gejala ini, oke, fine, hilang, nanti sore muncul lagi. Nah, lantas bagaimana? Nah, saran dari saya, anjuran dari saya itu sebenarnya dari 100% perhatian kita itu 70% ke titik akar permasalahannya, itu gut dan anxiety, yaitu adalah gut pada fisik kita, anxiety pada pikiran kita. Nah, 30%-nya baru ke gejala. Jadi yang perlu sebenarnya kita sembuhkan itu adalah akar titik masalahnya, teman-teman. Kita ya, tapi kebanyakan dari teman-teman itu kan, Bang, caranya menghilangkan sensasi mual bagaimana? Nah, nanti hilang itu, teman-teman, ketika kita lakukan usaha-usaha itu yang saya bagikan tadi, nanti hilang. Nah, tapi nanti entah sore entah besok muncul lagi. Nah, berbeda halnya ketika penyakit gut dan anxiety itu sudah membaik ataupun hilang. Nah, semua gejala itu akan otomatis menghilang. Nah, seperti itulah poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Dan harapan saya pun teman-teman bisa menangkap ataupun menyerap poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini dan channel ini bermanfaat, silahkan untuk teman-teman menekan tombol subscribe, karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman-pengalaman saya dalam menghadapi penyakit gut, anxiety, dan asam lambung. Siapa tahu dari sekian banyak nantinya pengalaman yang akan saya bagikan, akan ada 1, 2, 3, atau beberapa yang bisa membantu teman-teman dalam mengatasi kesulitan melawan penyakit gut, anxiety, dan asam lambung ini. Yang sedang berjuang, saya doakan segera lekas diberikan jalan kesembuhan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.